Halo, ketemu lagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Masih soal kasus Novel Baswedan. Apakah benar pengadilan kasus Novel Baswedan pengadilan sesat, pengadilan edan? Tanda tanya. Mari kita kupas. Yang jelas pengadilan kasus Novel Baswedan adalah pengadilan pidana. Aspek penting dalam pengadilan pidana adalah aspek pembuktian. Apa yang harus dibuktikan? Yang harus dibuktikan pertama adanya perbuatan pidana itu sendiri. Nah, di dalam ilmu hukum pidana itu dikenal teori kausalitas, teori penyebab timbulnya perbuatan pidana itu. Ada 3 teori yang kita kenal ya. Yang pertama, teori conditio sine qua non. Kemudian yang kedua, teori generalisasi. Yang ketiga, teori individualisasi. Kita kontekstualkan teori itu dalam kasus ini ya, agar jelas. Kalau kita melihat pernyataan Bapak Refli Harun ya, yang kurang lebihnya isinya seperti ini. Awalnya kan ada perasaan bahwa wah ini kok seperti melecehkan. Ini ada petugas yang sedang menjalankan tugasnya melakukan pemberantasan korupsi, dan kita tahu bahwa itu adalah amanat reformasi yang penting ya. Selain pemberantasan KKN yang pastinya sekarang kan belum sukses. Kok cuma dituntut 1 tahun? Padahal rasanya niat itu ada. Alat yang digunakan juga berbahaya kan. Kemudian juga akibat yang ditimbulkannya juga luar biasa, kebutaan. Kemudian dan dilakukan terhadap petugas ya. Jadi pasti ada kaitannya dengan jabatan Mas Novel, Pak Novel sebagai penyidik KPK. Nah, 4 unsur itu sudah terpenuhi kok. Tuntutannya cuma 1 tahun. Nah, ini kan seperti menghina akal sehat publik. Tapi ada soal lain yang juga penting, yaitu benar enggak bahwa terdakwa yang 2 itu adalah memang 2 orang ini yang melakukan penyiraman itu. Nah, kami pribadi menanyakan kepada Mas Novel. Mas Novel sendiri juga nggak yakin bahwa itu pelaku sesungguhnya. Kalau bukan pelaku yang sesungguhnya, maka kan peradilannya kan bisa sesat, ya kan? Peradilannya bisa sesat. Jadi penyebabnya ada rentetan sebab 1, sebab 2, sebab 3, dan seterusnya. Ini mungkin aplikatif sesuai teori conditio sine qua non ya. Jadi timbulnya perbuatan pidana itu terjadi oleh serangkaian sebab akibat. Contoh lain misalnya saya menaruh pisau di meja, kemudian pisau itu diambil orang untuk menusuk orang, maka perbuatan penusukan itu tidak lepas dari sebab saya menaruh pisau. Namun sayangnya teori conditio sine qua non ini tidak sesuai dan tidak bisa diterapkan dalam praktek hukum pidana di Indonesia dan dunia pada umumnya. Teori kausalitas yang dipakai cenderung atau lebih ke teori yang kedua dan ketiga, generalisasi ataupun individualisasi. Jadi dalam teori ini dikehendaki sebab terdekat. Oleh sebab itu, aplikasinya adalah dalam praktek penegakan
pembuktian di pemeriksaan acara pidana akan dicari sebab terdekat terjadinya sebuah perbuatan pidana itu. Sebab terdekatnya, misalnya ada orang ditusuk, bukan penyebabnya bukan saya menaruh pisau, tapi adanya niat orang mengambil pisau kemudian melakukan perbuatan secara nyata, menusukkan pisau itu ke tubuh orang sehingga mengakibatkan luka ke orang tersebut. Itulah teori yang kita pakai, teori individualisasi, yaitu teori yang mencari sebab terdekat. Oleh sebab itu, pertanyaan-pertanyaan menarik yang terkait dengan pembuktian ini yang seharusnya kita pertanyakan, di antaranya misalnya, apakah air keras itu pengertiannya, kemudian jenis-jenis air keras, kemudian jenis air keras apa yang disiramkan ke Novel Baswedan, kemudian dampak jenis air keras tersebut terhadap kulit, terhadap mata, kemudian bagaimana penanganannya secara medis, skenario apabila itu tidak ditangani dalam 1 jam pertama, 2 jam 3 pertama, 4 jam, sehari, 2 hari, kemudian selanjutnya, dan upaya-upaya medis selanjutnya. Adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting dalam rangka menjawab pembuktian. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu? Bukan saya, bukan Profesor Refri Harun, seorang guru besar tata negara, bukan juga seorang filosof Bung Rocky Gerung, namun seorang ahli kimia, ahli medis, dan ahli-ahli terkait dalam bidang forensik. Itulah ahli-ahli yang sepatutnya menjadi konsumsi publik soal kesaksiannya yang kita diskusikan. Lalu bagaimana kalau yang kita diskusikan bukan soal kualitas pembuktian, validasi pembuktian, atau keterangan-keterangan saksi ahli soal kualitas barang bukti, alat bukti, namun kita membicarakan teori dan prasangka-prasangka yang tidak didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta yang kuat. Yang timbul adalah prasangka di masyarakat dan cenderung prasangka negatif yang dapat berefek bola salju kenegatifan itu. Salah satunya yaitu timbul prasangka peradilan cacat, peradilan edan. Apakah ini tidak ada konsekuensi hukumnya? Kalau kita melihat definisi contempt of court, penghinaan terhadap kewibawaan pengadilannya, itu menurut pendapat saya ada potensi perbuatan itu terkualifikasi sebagai contempt of court. Contempt of court atau perbuatan penghinaan terhadap pengadilan itu, beberapa di antaranya adalah
Pertama, perilaku tercela terhadap pengadilan. Jadi perbuatan yang tidak pantas yang dilakukan di depan pengadilan. Yang kedua, tidak taat perintah pengadilan. Yang ketiga, menyerang integritas dan imparsialitas pengadilan. Yang keempat, menghalang-halangi penyelenggaraan pengadilan atau peradilan. Yang kelima, penghinaan terhadap pengadilan dengan cara pemberitahuan maupun publikasi. Kemudian apakah ketika kita mengatakan ini peradilan sesat, peradilan cacat, peradilan edan ke publik, ke media sosial, sehingga itu terpublikasi luas, menimbulkan prasangka dan interpretasi negatif terhadap pengadilan yang sedang berlangsung, dapatkah itu dikategorikan sebagai contempt of court atau perbuatan penghinaan terhadap pengadilan?